밤 이렇게 시간이 안 가는지 정말 버스 안에서 going 이불 속에서 going 은 언제나 너에게 going. Hello everyone, di sini saya akan menjelaskan tentang perencanaan kinerja organisasi dengan dosen pengampu Miss Berintina Permatasari, SPMM, Jailani SEMM. Definisi kinerja organisasi. Perencanaan kinerja merupakan proses penyusunan langkah-langkah yang diperlukan untuk mencapai tujuan perusahaan. Rencana ini dibuat untuk tim atau individu dengan tetap mengingat tujuan organisasi yang lebih luas. Perencanaan kinerja mencakup eksplorasi mengenai apa yang perlu dilakukan dan diketahui oleh individu untuk meningkatkan kinerja dan mengembangkan keterampilan dan kompetensi mereka. Selain itu, perencanaan kinerja juga menelusuri bagaimana manajer dapat memberikan dukungan dan bimbingan yang dibutuhkan oleh karyawan mereka. Proses tersebut membutuhkan pemetaan kompetensi dan pengembangan potensi. Tujuan kinerja organisasi. Berikut adalah beberapa tujuan dari perencanaan kinerja. Menentukan visi organisasi untuk tenaga kerja, menetapkan tujuan yang realistis dan dapat dicapai, meningkatkan kinerja dan komunikasi ke seluruh tim organisasi, menyediakan standar yang andal untuk mengukur kinerja dan membuat perubahan yang diperlukan, memfasilitasi budaya feedback yang aktif meningkatkan kepuasan kerja, dan mempromosikan hubungan yang sehat di tempat kerja. Poin penting. Selain tujuan, kita juga harus memiliki beberapa poin penting sebagai berikut. Menyelaraskan tujuan pribadi dengan tujuan organisasi. Membuat sistem manajemen kinerja lebih terukur dan otonom. Membantu memfasilitasi garis besar KPL dan OKR yang jelas. Memaksimalkan penggunaan sumber daya dan membantu karyawan Anda memberikan yang terbaik. Komponen kerja. Adapun komponen rencana kinerja meliputi 1. Sasaran. Sasaran yang dimaksud pada rencana kinerja ini adalah sasaran sebagaimana dimuat dalam dokumen. 2. Program. Program-program yang ditetapkan dalam perencanaan kinerja merupakan program-program yang berada dalam lingkup kebijakan tertentu sebagaimana dituangkan dalam strategi yang diuraikan pada dokumen rencana strategi. 3. Kegiatan. Kegiatan adalah tindakan nyata dalam jangka waktu tertentu yang dilakukan oleh instansi pemerintah sesuai dengan kebijakan dan program yang telah ditetapkan dengan memanfaatkan sumber daya yang ada untuk mencapai sasaran dan tujuan tertentu. Proses perencanaan kinerja. 1. Persiapan rencana kinerja. Persiapan rencana kerja biasanya dilakukan saat awal seorang karyawan memulai pekerjaan baru atau pada awal periode tinjauan tahunan. Pertemuan antara karyawan dengan supervisor harus dilakukan ketika mempersiapkan perencanaan awal. 2. Identifikasi faktor kunci sukses. Pada tahapan identifikasi faktor kunci keberhasilan, tujuan kinerja yang ingin dicapai harus difokuskan terhadap hasil. 3. Penetapan tujuan departemen dan individu. Setelah menetapkan tujuan kinerja yang ingin dicapai, tetapkan tujuan departemen dan tujuan individu yang mencakup tugas dan tanggung jawab utama. Hal ini bertujuan untuk mencapai objektif akhir organisasi. 4. Menyediakan feedback secara teratur. Tahap keempat yaitu tahap menyediakan feedback di mana supervisor harus memelihara catatan fakta kinerja dan memastikan bahwa isu-isu yang penting dapat diberikan perhatian yang diperlukan, serta membantu tinjauan formal berjalan dengan lebih fokus dan dengan cara yang lebih positif. 5. Meninjau kinerja. Tahap meninjau kinerja memberikan kesempatan bagi Anda dan karyawan untuk dapat melihat hasil yang telah dicapai dalam kaitannya dengan rencana yang semula dibuat. 6. Tips perencanaan kinerja yang efektif. Rencana yang baik adalah rencana yang dapat dipahami sepenuhnya oleh kedua belah pihak dan dapat mengukur kinerja secara efektif. A few moments later.